Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelum kita mulai, ini anak putri baris 3, 2 baris terakhir di depan. 2 baris terakhir di depan. Pindah ke depan. Daripada ngesot kabeh kan, ya. Ini jadinya enak, yang tadinya di belakang sendiri, di depan sendiri gitu. Baik. Kita bersyukur pada Allah, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, kita mulai pengajian kita. Anak-anak sekalian, setelah kemarin kita membahas tentang surat Al-Qasas ayat berapa? 77. Prinsipnya surat Al-Qasas adalah memerintahkan kepada semua manusia untuk selalu mementingkan akhirat daripada dunia. Nek menurut Anda semuanya, akhirat dan dunia itu perbandingannya bagaimana? Perbandingan dunia dan perbandingan akhirat itu kira-kira nek menurut panjenengan bagaimana? Siapa yang bisa ngacung? Anak putri kudune iso. Ya, Mbak siapa namanya? Vina. Mbak Vina. Perbandingan dunia dengan akhirat, bagaikan satu butir pasir dunia dan seluruh pasir yang ada di gurun pasir itu ibaratkan akhirat. Iya, betul. Ibaratnya adalah gurun pasir, kita ambil satu butir. Gurun pasir itu lautan pasir. Kita ambil satu butir, maka satu butir itu adalah dunia, dan selebihnya pasir yang luar biasa luasnya itu adalah akhirat. Yang kedua, contoh kedua, anak putra saya berharap, tapi anak putra ketok apa ya? Gitu. Boleh ngambil inisiatif sendiri. Contohnya kalau satu lautan pasir, nggih, diambil satu butir ini dunia, maka pasir selebihnya adalah akhirat. Anak putra, saya beri kesempatan lebih dulu. Ada contoh yang lain, perbandingan ibarat yang lain. Ya. Perbandingan ibarat satu tetes air dengan lautan yang luas. Betul sekali. Ibaratnya adalah satu tetes air laut dibandingkan dengan seluruh isi lautan. Seluruh lautan itu adalah akhirat, dan diambil satu tetesnya adalah dunia. Bisa dibayangkan betapa bodohnya kita semuanya kalau mementingkan dunia sementara melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan akhirat. Betapa bodohnya kita yang berani melakukan perbuatan keliru, salah, dan dosa. Baik ya, itu materi sudah saya cukupkan. Sekarang kita berubah materi. Saya lupa memberitahukan, saya minta maaf, materinya malam hari ini adalah hadis. Materinya adalah hadis. Tapi tidak masalah karena orang rugi nggawa Quran. Nanti ada sambungannya dengan Quran kok. Yang pertama berbunyi berbunyi mirip.
Idza aradallahu bi 'abdihi khairan yufaqihu fid-din. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ibtalahu wa idza ibtalahu sabara. Idza kathurat dzunubal 'abdi wa lam yakul lahu 'amalan yukaffiruha ibtalah. Baik, kita baca hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu bacanya gini. Hadis yang pertama membacanya gini. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan idza aradallahu bi 'abdihi khairan yufaqihu fid din. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ibtalah wa idza ibtalah sabara. Itu bacanya begitu caranya. Kemudian yang kedua, idza kathurat dzunubal 'abdi wa lam yakul lahu 'amalun yukaffiruha ibtalahu. Kalau udah kadung ding. Sebenarnya dikasih jarak antara hadis 1 dan 2 karena untuk arti kan perlu diartikan kan? Iya. Tapi udah kadung mungkin yang enggak teliti mesti rengket banget itu. Antara 1 dan 2. Baik, terjemahan hadis nomor 1. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka diberinya pemahaman tentang ilmu. Maka diberinya pemahaman tentang ilmu. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka hamba itu diuji, dan apabila diuji, hamba tersebut menerima dengan sabar. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka hamba itu diuji, dan apabila diuji, hamba itu menerima dengan sabar. Yang kedua, hadis yang kedua, apabila seorang hamba banyak mempunyai dosa, apabila seorang hamba banyak mempunyai dosa, dan hamba tersebut tidak mempunyai amalan yang bisa menghapusnya, dan hamba tersebut tidak mempunyai amalan yang bisa menghapusnya, maka ia akan diuji oleh Allah.
maka ia akan diuji oleh Allah. Sudah ya? Ada yang belum selesai ya? Sudah semuanya lihatnya. Baik, kita lihat sekarang hadis yang pertama. Yuk kita baca bersama-sama. Tirukan dulu bacaan saya, baru kemudian kita bersama-sama. Idza aradallahu bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Idza aradallahu bi'abdihi khairan ibtalahu wa idza ibtalahu sabara. Saya ulang dari hadis 1. Idza aradallahu bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Idza aradallahu bi'abdihi khairan ibtalahu wa idza ibtalahu sabara. Ya, hadis 1 dulu. Sekarang kita baca dulu ya, anak putra dibaca hadisnya. Silahkan. 1, 2, 3. Babayal itu boleh dikapanya. Udah jelas. Para kompak. Balani nggak kompak yang terakhir. Yo, idza aradallah wa idza ibtalahu sabar. Anak putri silakan. Ini masih berkaitan dengan pelajaran pertama dulu, yaitu surat Al-Furqan. Ya, surat Al-Furqan ada kaitannya dengan hadis ini. Surat Al-Furqan yang 63 itu. Siapa sih orang yang paling disayang oleh Allah? Ya kan? Orang yang rendah hati, yang tidak berbuat dosa ketika menghadapi orang yang bodoh, orang yang sholat malam, orang yang yang selalu berdoa menghindarkan diri dari api neraka, orang yang selalu bersedekah dan kalau sedekah tidak berlebihan. Ya, masih ingat itu ya? Iya. Nah, sekarang siapa orang yang paling disayang oleh Allah? Dari penjelasan Rasul mengatakan, idza aradallah bi 'abdi khairan, apabila seseorang hamba itu akan mendapatkan kebaikan dan terus akan mendapatkan kebaikan dari Allah, kasih sayang Allah, maka tanda khasnya adalah orang itu senang belajar ilmu, senang menuntut ilmu. Makanya kalau adik-adik ada di antaranya dengan ono sing keset, itu berarti orang ora disayang karo Gusti Allah. Yang semangat, yang rajin belajar, yang rajin menghafal, yang rajin membaca, ini orang tanda-tanda disayang oleh Allah. Karena orang yang mempunyai kebaikan banyak adalah orang yang banyak menuntut ilmu. Yang di mana-mana lah Mbak, Mas, sing jenenge wong berilmu itu nilainya beda. Ya, nilainya beda. Gitu. Nggih. Beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang hebat, Masya Allah, mereka itu dihormati di mana-mana, orang berilmu itu. Tetapi kalau orang kaya, itu penghormatannya penghormatan semu. Semu itu apa? Semu apa? Semu ki ora tenanan gitu loh. Ya yang hormati itu karena aku wong sugih gitu loh. Nggih.
Tapi kalau orang yang berilmu, kita menghormatinya benar-benar kita menghormati beliau. Nah, makanya seorang yang sangat menghormati adalah murid-muridnya. Dihormati guru-guru itu. Gitu. Ya dengan delok nang sekolahan. Guru-guru gitu begitu dihormati kan. Ada di situ tukang kebun dan di situ ada guru. Lebih mana dihormati? Lebih hormat kepada guru. Gitu. Memang guru ini dihormati sampai akhir hayat. Yang namanya ilmu itu dihormati sampai orang itu meninggal tetap dihormati. Suatu ketika saya pernah ke Sarian, saya pernah ziarah kubur kan. Kemudian ketika itu ada maisan, saya nggak sengaja baca, saya baca, astagfirullah, astagfirullah ini guru saya ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrimhu. Saya langsung berdoa, hormat betul dengan kuburan ini dalam artian menghormat yang kemudian mendoakan, bukan kemudian saya lewat di depan guru itu, di depan itu kemudian munduk-munduk teman maisane tak cium, ya ndak lah, nyium maisan rugi, ledes mas, kan ya. Ndak, menghormati dari dalam hati kita. Makanya tanda-tanda kalau Mbak melihat tanda-tanda orang yang diberi kasih sayang oleh Allah itu diantaranya malam Jumat itu loh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ngerawi pengajian itu orang-orang yang disayang oleh Allah semuanya. Karena mereka tua tapi semangat menuntut ilmu. Bahkan pernah kejadian kan, kita lagi hujan, kemudian anak-anak di malam Jumat hujan-hujan ngaji yang ora gomo no mancen kudune kan. Iya. Ora ketang payung cilik nggo wong telu ya. Kemarin itu ada mbak-mbak pakai payung cilik nggo wong telu. Lah ya kelebus kabeh gitu, wong tarik-tarikan rono rene gitu. Iya, gitu. Tapi ini simbah-simbah nggih, Mbah Kakung dan Mbah Putri malam-malam hujan, berangkat pengajian. Loh kok Allah memberi apa-apa? Kok orang itu semangat banget? Ya memang itu disayang oleh Allah kok. Ada orang panti ada pengajian, tetangga cepak di sekitar sini ngerti. Ada nggak yang nggak berangkat? Banyak. Gitu. Tetapi ini kauman kidul. Malah kemarin itu yang tahun kemarin itu ada yang dari Tawangsari. Perumahan Tawangsari, ngerti Mbak? Perumahan Tawangsari, orang ngerti? Kurang piknik. Iya. Ya ngerti nggak Mas? Perumahan Tawangsari. Ya, saya hafal banget, saya setiap hari Rabu selalu ke sana, pengajian di sana. Itu ada ibu-ibu suami istri sudah sepuh. Dengan saya tua sana. Boncengan pakai sepeda motor. Pengajian di sini. Saya mikir astagfirullahaladzim. Kalau Mbak ada yang hafal ya Mbak ya, yang namanya Bu Bisri tahu? Hebat. Saya kalau dengan beliau acung jempol loro, jadi pengen papat nih kejengkang kan? Hebat Bu Bisri dan Pak Bisri itu. Mendolo. Buri rumah sakit Islam kan jauh itu. Ya. Dia berangkat dari mana? Dari rumah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ikut kuliah subuh. Kadang-kadang subuh hujan, beliau tetap datang. Astagfirullahaladzim, saya betul-betul cemburu itu. Saya meri betul. Besok kalau sama-sama menghadap Allah, dia yang pertama kali masuk surga. Saya keprek, mungkin gitu ya. Gitu. Dan saya keprek jenengan iya. Insyaallah itu. Ada yang hebat-hebat semacam itu. Itu karena sudah dikehendaki, diberi kemudahan, diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau-beliau itu menerima karunia Allah itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Jadi yang dimaksudkan yufaqihu fiddin, unsurnya adalah semangat menuntut
ilmu. Orang yang semangat menuntut ilmu jauh beda dengan yang malas. Gitu. Saya mempunyai beberapa teman. Dulu di pondok itu rajinnya bukan main, astagfirullah. Itu anak-anak rajinnya. Saya kalah jauh rajinnya. Dan sekarang saya ketawa sendiri kalau melihat keadaan ini. Teman-teman saya itu sekarang sudah bergelar profesor doktor. Suatu ketika saya ke Semarang, ada pelatihan, pada waktu itu saya ada pelatihan apa sih ya, saya lupa. Diadakan oleh wilayah, gitu. Diadakan oleh wilayah di Semarang. Ketika saya melihat jadwal jadwal trainingnya, jadwal seminarnya, saya lihat ini sih siapa ya? Aku kok kenal nama ini gitu. Namanya Zuhad Masduki. Zuhad Masduki, apa itu ya? Tahu nggak? Ketika beliau datang, astagfirullah Zuhad gitu. Kenapa? Kok saya kaget? Dia adik kelas saya. Sudah menjadi profesor doktor. Dan saya sing kakang kelas malah jadi peserta seminar jal. Apa orang ngisi-ngisi. Lah iya. Tapi ya memang harus gitu. Tapi ini Mas Zuhad ini saya manggilnya jadi Mas Zuhad padahal mbien dia ngemanggil saya Kak loh. Saya dipanggil Kak Harto loh, mentereng saya dulu. Bahasaan wis podo-podo tua, ya Allah ngenes saya, Masya Allah. Mas Zuhad, hebat banget sih panjenengan gitu. Enggak, loh, ini Mas Harto sama siapa aja? Saya berempat ini teman-teman dari Wonosobo. Ya Masya Allah. Kita utusan dari PDM Wonosobo diisi oleh orang wilayah, beliau orang wilayah. Atasan saya profesor doktor lagi gitu. Jenengan weruh wajahe saya yakin kaya wong ilang tenan, celila celili gitu. Memang potongannya kan kaya ngene iki gitu. Ya, jadi siapa yang ingin terhormat di hadapan Allah, disayang Allah? Orang yang menuntut ilmu dengan semangat. Siapa yang menuntut ilmu dengan semangat? Anda. Kalau saya sudah berat sekali. Nih, kayak Pak Lutfi ini belajar rajin-rajin ini ora pinter-pinter. Saya apa meneh wis luwih tuwa gitu. Ya saya dulu memang seperguruan dengan Pak Lutfi, saya seperguruan loh. Iya. Ya Pak Lutfi itu dengan saya perguruan itu, sama-sama belajar dulu di SMA Muhammadiyah selama Pak Lutfi 3 tahun, tapi kalau saya 30 tahun. Beda ya. Pak Lutfi 3 tahun, saya 30 tahun. Loh kok beda? Ya memang beda. Gitu. Ya. Dan maka kepada mbak-mbak, latar belakang kita tidak menentukan. Yang paling menentukan adalah semangat kita dalam menuntut ilmu. So, menuntut ilmu pasti banyak tantangan. Tapi kita Mbak Mas bersyukur bahwa Anda semuanya berada di panti, dikelola dengan sebaik-baiknya. Bayangkan seandainya Anda sekolah dari rumah, alah anak-anak yang dolan tok-tok, kan gitu. Nggih, dolan tok-tok kok sana kemari dan enggak karu-karuan. Ilmunya tidak didapat banyak, tapi di panti siapa yang mau luar biasa. Nggih. Dan di sini sudah banyak contoh-contoh sebenarnya. Alumni panti yang luar biasa. Kemarin ada kedatangan saya alumni dari panti. Sekarang dia menjadi kepala sekolah di Musawarna Tegal. Gitu. Karena dia dulu anak asuh saya. Sehingga pulang ke rumah dan dia sudah menjadi orang yang hebat. Kenapa? Ya karena rajin belajar. Sekarang bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah idza aradallah bi 'abdihi khairan ibtalah wa idza ibtalah sabar. Tanda-tanda hamba yang disayang oleh Allah itu adalah orang yang diuji,
yang mendapatkan musibah, yang sakit, tapi ada tapinya, sobaro, dia sabar. Nah, persoalannya sekarang, apakah semua orang sakit sabar? Tidak, ada orang yang sakit muring-muring. Ada orang sakit itu langsung merdukun. Itu ada. Ini kan on banget itu. Ada orang yang sakit, ini isinya bukan beristighfar, bukan berzikir, tetapi dia senangnya malah muring-muring terus, itu ada. Nah, siapa yang mendapatkan kasih sayang oleh Allah? Orang yang mendapatkan ujian dan dia menghadapinya dengan penuh kesabaran. Diserahkan semuanya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.